Yo, welcome back again to Media Madridista episode 8 dan kembali lagi bersama gua Waldo Farel Hakim dan juga Raul di sini. Jadi ya minggu kemarin ya, lebih tepatnya minggu kemarin emang benar-benar minggu yang berat ya buat terutama buat fans Madrid. Pertama keluar dari Copa del Rey, terus yang kedua Odegaard mau ke Arsenal ya kan. Terus yang ketiga juga ada permasalahan, sebenarnya bukan permasalahan sih, sebenarnya lebih tepatnya kayak lebih ketidakcocokan. Ketidakcocokan pelatih lah dengan para pemainnya dan juga dengan mindset petinggi Madrid gitu, Florentino Perez. Jadi mungkin kalau Alcoyano kita udah mau ngomong apa lagi, maksud gue udah mager gue ngomongnya gitu loh. Sama. Udah mager. Kita sekilas aja nih ya guys. Kita sekilas. Oke, gue share screen. Oh wait. Nih ya, sekilas ya. Ini game over, we lose again. Ini kita kalau nggak salah Copa del Rey pertama kan ya? Match day pertama kan? Bener, iya. Iya kan? Iya. Asli ngeblank, gue bingung harus bahas dari mana. Tim A, tim B nggak ada bedanya, bener. Bermain melawan Alcoyano dengan 10 pemain di extra time. Ini 10 pemain loh. Tadinya 2-0 nggak? Tadinya 1-0 kan? Atau 2-1? Iya. Satu sama. Sama kan? Terus 10 pemain, habis itu langsung kebobolan 1 gol terakhir tuh. Crossing bener, crossing gak jelas. Walaupun gue acungin jempol ya crossingnya Marcelo, yang gol yang Militao, cuman tetap itu permainan sampah banget menurut gue. Nggak ada alasan lapangan jelek, nggak ada alasan sih menurut gue juga. Iya. Terus siapa yang salah, pelatih, presiden atau pemain? Nah di sini nih, ini yang mesti kita bakal bahas nih di sini. Oh shit, wait. Siapa yang salah, pelatih, presiden atau pemain? Ini tuh yang bakal kita bahas di sini. Nah, jadi intinya anggaplah udahlah Alcoyano menurut gue udah nggak jelas. Madrid mainnya sampah banget. Iya. Gue itu yang main waktu itu midfielder cross Modric Casemiro ya? Enggak, Casemiro nggak main ya? Casemiro, Valverde sama Isco. Valverde sama Isco ya. Tapi cross bukan yang main juga ya? Babak kedua tapi ya? Di babak itu extra time. Extra time ya? Nah itu gue jujur ya, gue jujur aja gue ngomong ya, gue itu nonton waktu lawan Alcoyano itu benar-benar ngantuk banget. Babak pertama, babak kedua gue kayak anjing udahlah ini game sampah banget gitu. Kayak ya udah crossing terus, depan gawang nggak gol, banyak peluang juga. Padahal ini sekali lagi ya kita perjelas ya, ini divisi 3 loh. Dia divisi 3 anjing. Divisi 3 itu paling lawan Madrid Castilla juga, Madrid Castilla yang menang malah, bukan Madrid ini loh maksud gue. Gue makanya nggak habis pikir. Jadi menurut lu gimana Alcoyano? Singkat aja soalnya kita mau bahas yang poin pentingnya. Sebenarnya Alcoyano nggak ada yang spesial dari Alcoyano. Dia cuma manfaatin serangan balik. Iya benar. Manfaatin kesalahan back Madrid yang sering bantu serangan tapi lupa mundur, itu udah kebiasaan banget. Iya. Dan kesalahannya terus keulang. Itu juga apa? Itu sih. Menurut gue tapi di laga kali itu menurut gue ya pribadi Militao tuh mainnya bagus sih. Cuman ya walaupun bagus maksud gue Ya. ini divisi 3 gitu, maksud gue kayak attackernya juga nggak jelas. Gue juga lupa deh attackernya waktu itu siapa yang main sih? Mariano bukan kan? Vinicius Mariano. Nah kalau waktu itu kan waktu lawan Alcoyano nih waktu lawan Alcoyano itu kan banyak yang bilang ini tuh Zidane emang nggak pernah bisa Copa del Rey lah. Copa del Rey itu nggak akan pernah bisa deh dipegang sama dia gitu. Yang kalau menurut gue ya alasannya itu ya karena skuad keduanya itu sih. Lu setuju gak sih kayak skuad keduanya itu jarang dikasih main? Dan benar. Dan ya udah mainnya jadinya ya lu gak usah berharap lebih gitu. Kalau skuad kedua main kayak gitu ya gak usah berharap lebih. Malah kita kan tadinya berharap kan kayak bener-bener full rotasi lah kalau mau gitu. Kasian yang yang jarang main gitu maksud gue. Tapi kadang masih mainin si Varane gitu ya, walaupun Militao dimainin. Dan by the way Militao juga main di lawan Alaves kan. Kita menang 4-1 lawan Alaves. Iya. Kita bahas singkat aja Alaves. Oke. Real Madrid lawan Alaves ini menurut lo yang man of the match siapa? Menurut lo? Hazard ya. Gue juga jujur Hazard. Cuman Modric juga nggak bisa dipungkiri, passingnya gila-gila juga sih. Cuman dia interceptnya bagus banget. Intercept sama passingnya gila sih. Itu ada 2 peluang dari Madrid yang umpannya Modric di babak pertama tuh, 2 peluangnya tuh dari 2 orang Prancis, si Mendy sama Benzema.
gak bisa ngasilin gol. Itu tuh padahal menurut gue itu udah enak banget. Si Mendy tuh udah tinggal shoot. Iya. Si Pacheco udah ketipu tuh sebenarnya, udah tahu nih Mendy kayaknya bakal passing ke Benzema, harusnya dia shoot aja. Terus yang kedua tuh ada si Benzema tuh udah dapat bola one on one gak gol gitu. Dan menurut gue ya oke lah Benzema main bagus. Oke, gue bilang Benzema main bagus. Cuman maksud gue kayak Iya. dari beberapa peluang itu lu bisa hat trick seenggaknya anjing. Maksud gue kayak lu top striker kan. Top striker ya buktiin lah gitu. Setiap peluang yang lu dapet jadi gol gitu. Jadi gue setuju juga Militao mainnya bagus juga banget. Vasquez ya nggak ada obat sih emang dorong. Ya Vini, Odriozola dan Isco. Odriozola akhirnya dapat menit main ya, walaupun cuma 10 menit kayak tadi. Dan ini adalah debutnya si siapa? David Bettoni ya. Iya. David Bettoni kan. Asistennya Zidane. Jadi kalau belum pada tahu Zidane ini kena COVID ya, kita doain semoga cepat sembuh. Ya semoga dia ngelihat dari TV beneran nih, ngelihat nih gimana jadi Madridista tuh panasnya tuh gimana gitu, ngelihat permainan crossing terus. Tapi kemarin mainnya gue jujur bilang bagus sih, nggak crossingan. Gue ngeliat adanya Hazard itu berani nusuk ke dalam gitu. Lu setuju nggak? Benar. Apalagi kan kayak apa sih, siapa namanya, si perannya si Modric itu juga buat buka ruang gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi Alavesnya ya, Alaves tuh mainnya tuh gak serapat Bilbao, gak serapat klub-klub lain. Dia tuh terbuka banget gitu. Jadi cara dia nge-cover bola, cara dia ngenutup bola tuh juga lama. Itu ngebuat pemain Madrid tuh jadi dapat peluang lebih enak gitu. Apalagi kan kayak Hazard, kayak lebih leluasa lah nyerangnya. benar. Hazard, Asensio, right back-nya juga si Vasquez kan. Jadi dia kayak pergerakan tanpa bolanya lebih enak gitu. Kalau misalnya lagi nggak megang bola, mereka cari ruang enak. Masalah dia ngomong deh. Ini dari Derilo Tiawan. Zidane lebih baik mengamati dari layar kaca terus, kasih instruksi karena pandangan lewat layar kaca lebih luas. Jadi dia tahu dan bisa menganalisis strategi apa yang cocok untuk dimainkan. Ya gue setuju sih, Maksud gue ya udah David Bettoni ya. Kemarin kan David Bettoni kan juga menurut gue juga, gue nggak tahu sih, cuman kata orang kan dia cuman menjalankan peran dari Zidane gitu kan. Soalnya dia ada nerima telepon itu kayaknya katanya Zidane yang nyuruh lu ganti pemain sini deh, Odriozola atau ini. Gue nggak tahu, tapi cuman menurut gue ini kemenangan yang bagus buat Madrid karena ya kita bisa ngalahin Alaves yang dia ngalahin Barca sama Atletico kan. Kita juga dikalahin waktu itu. Iya, kita juga kalahin. Dan menurut gue juga ini hasil positif lah seenggaknya. Maksud gue ya ini semoga jadi motivasi dobrakan buat yang ya habis gak lolos Copa del Rey. Karena satu-satunya harapan Copa del Rey itu menurut gue ya oke, kita jadi fokus Copa del Rey. Pemain muda dapat peluang. Jadi kalau misalnya nanti UCL ada yang cedera atau apa, pemain keduanya itu siap. Kemarin tapi Blanco nggak dimainin Copa del Rey, makanya gue nggak habis pikir udah sama Zidane. Cuman yang paling pasti yang pengen gue tanya nih, Ul, kalau menurut lu sendiri, ini kan permasalahannya kan gini. Tapi yang gue tangkap ya, ini banyak banget, apalagi grup Madridista Indonesia tuh yang punya lu, media Madridista tuh pada ngomong juga. Kalau misalnya ini tuh kayak permasalahannya antara si pelatih sama si Perez. Kalau menurut lu salahnya gimana? Atau lu bisa nggak jabarin lebih detail lagi gitu? Kalau menurut gua kan udah sempet bikin artikel di. Jadi tuh sebenarnya emang ada salah dari Pereznya juga sih. Sebenarnya niat Perez tuh udah bagus, dia mau setelah kepergian si Ronaldo ini mau bikin youth project para pemain muda nih di apa ya? Jadi Madrid tuh lebih ngeasah pemain muda lah, nggak terlalu bergantung beli pemain bintang, belanja jor-joran gitu. Kayaknya tuh Perez tuh ada niatan kayak gitu. Kelihatan dari pembeliannya ada Odriozola, Militao, Jovic, Brahim, Vini, Kubo, gitu. Vini, Rodrigo. Nah, sebenarnya pas dipegang sama Solari tuh menurut gue udah bener gitu. Cuma gara-gara Solari jeblok, hasil kita kalah mulu, jadi kan dipecat. Gue juga bingung sama Perez sih. Kenapa? Punya project pemain muda gini yang kita harus percaya proses, tapi dianya nggak sabaran. Nah, pelatih kayak Solari yang nge-develop pemain muda tuh lebih bagus, malah dibuang sama dia. Terus dia
nyuruh si Zidane balik ke Madrid, ngebenerin si Madrid ini biar nggak kalah lagi kan. Tapi Zidane ini yang gue lihat emang tipikalnya bukan pelatih yang mau ngedevelop pemain muda ke tahap yang lebih serius lagi, bukan kayak Solari, Pochettino, Nagelsmann gitu-gitu. Itu lebih pelatih yang ngincer trofi, terus pemain yang jadi gitu, yang ikut skemanya kayak misalnya Jovic gitu. Jovic kan salah satu pemain yang nggak cocok sama skemanya Zidane. Zidane tuh lebih suka sama pemain yang mundur ke belakang, bantu-bantu pertahanan, terus ngebul serangan, gak cuma nunggu di depan terus ngeser gitu. Walaupun Jovic bagus gitu, tapi Zidane nggak suka sama pemain kayak gitu, kayak James Bale gitu. Makanya banyak kayak Martin Odegaard sekarang di loan ke Arsenal kan. Si ya gitu-gitu, makanya banyak pemain muda yang kebuang lah sama Zidane, karena Zidane nggak mau develop ngeasah pemain muda ini lebih serius lagi ya. Ada miskom antara Perez sama Zidane kayak sama si Jose Angel Sanchez gitu direktur. Gue setuju. Apalagi kayak yang lu bilang kalau Zidane ini tipikal pelatih yang nggak sabaran. Maksudnya dia tuh maunya jadi pemain jadi gitu. Sebagai contoh tuh kalau menurut gue Zidane tuh dia ngasih peluang nih ke pemain muda. Cuman gue mau nih, gue ngasih lu peluang nih. Gue kasih lu match day hari ini. Asal lu bisa nunjukin positif. Kalau lu nggak positif, ya bye bye, hati-hati aja. Jadi kayak contoh si Asensio gitu kan masih muda kan. Dikasih peluang sama Zidane dan waktu itu Asensio lagi bagus-bagusnya parah ya kan. Dari situ Zidane langsung udah gue yakin kok sama lu pemain bagus, lu pemain hebat, ya udah gue akhirnya dia tertarik, dia terpancing. Bahkan dia sampai ngomong kalau Asensio adalah pemain sepak bola kaki kiri terhebat pada masa itu. Padahal menurut gue kayak terlalu lebay gitu karena masih ada Messi dan lain-lain gitu kan. Cuman kayak Zidane tuh kalau gue lihat kalau dia udah tertarik sama satu pemain muda nih. Pemain muda ini selama dia kasih jam dan hasil positif terus ya kan. Zidane langsung kayak oh ya udah, oke, gue percaya sama lu. Kayak contoh Asensio, Valverde gitu kan. Itu terbukti. Cuman ya tapi dia tuh selalu nggak mikirin kalau misalnya pemain muda tuh kadang butuh adaptasi juga. Itu yang gue nggak suka dari Zidane tuh, dia nggak sabaran gitu. Kayak misalnya Vinicius lah, terus habis itu Odegaard. Padahal menurut gue tuh dua pemain itu bagus gitu kan, Militao dan lain-lain. Itu tuh emang dia tuh kurang sabaran, pengennya buru-buru. Mungkin karena gue nggak tahu ya. Cuman tadi bener kata lu, mindset dia selalu pengen trofi ya. Emang itu mindset Real Madrid juga, semua klub besar juga pengennya gitu kan. Cuman atau juga dia tuh dapat pressure dari Perez, karena Perez kan ya karena dia tahu lah Madrid pokoknya gue nggak mau tahu setiap musim harus ada trofi, nggak boleh nggak ada trofi gitu kan. Dan itu jadi mungkin dia dapat pressure juga. Cuman dari yang gue lihat ini sih harus si Zidane sama si Perez ini harus ngomong berdua sih gitu, kayak mereka ngobrol bareng kayak ya udah lu maunya gimana, lu maunya mungkin Zidane maunya tuh kayak lu bilang lu mau trofi, mungkin lu bilang lu mau trofi, tapi gue nggak bisa harapin dengan pemain muda ini yang kalau setiap gue kasih main dia tuh malah kecewain gue gitu loh. Dan mungkin si Perez bakal bilang kayak ya udah, mungkin si Perez bakal nurunin pressure-nya ke Zidane, mungkin kayak ya udah is okay, misalnya lu musim ini nggak dapet trofi, asal gue mau pemain muda ini tetap berkembang gitu. But I don't know gitu, maksud gue itu sebagai ininya aja ya. Cuman mungkin aja bakal terjadi kayak gitu. Cuman ya harus omongan dari dua pihak tersebut sih. Karena menurut gue ya kalau misalnya Zidane emang nggak mau inin pemain muda lagi, ya udah kita kembali ke masa di mana Madrid beli semua pemain bintang gitu loh. Nggak ada regenerasi pemainnya lagi gitu. Ini masalahnya karena terbukti kan rumor-rumor yang dari Zidane tuh mau beli pemain kayak Mbappe, Pogba, iya ya kayak gitu-gitu kan terbukti. Emang si Zidane nih pengen pemain yang jadi. Karena ya itu tadi mungkin ya, karena menurut gua karena pressure yang dari Madrid, karena gua nggak mau tahu pokoknya setiap musim harus ada trofi ya. Tapi gua nggak bisa kalau mau hasilin trofi dengan pemain muda yang belum siap kayak gini gitu. Jadi mungkin ya sebaik bersyukurlah pemain muda di Madrid itu Zidane ngasih lu harapan dengan dipinjem gitu loh menurut gua. Itu bersyukur harusnya.
Kalau lu udah jatuhnya udah dipaksa jual sama Zidane ya udah lu wassalam gitu maksud gua. Kayak mungkin tujuan dia ngeloan pemain itu pun juga karena emang dia ngerasa kayak ini orang masih punya potensi tapi bukan untuk sekarang gitu. Bukan untuk saat Iya ini. benar. Bukan untuk saat ini. Jadi kayak yaudah gak apa-apa gue loan aja kayak Brahim Diaz di loan ya kan. Terus habis itu si Ceballos di loan ya kan. Eh, dan itu gue ngerasa apa emang hal tersebut di Zidane tapi kayak nggak sekarang gitu. Cuman gue emang nggak bisa, gue tetap salahin Zidane karena menurut gue ya pemain muda ini juga penting gitu. Lu harus kasih jam terbang lah seenggaknya seminimal mungkin karena pemain inti lu tuh kecapean. Pemain inti kecapean, matchday selanjutnya ya udah drop gitu maksud gue. Itu dan apa kalau menurut lu sendiri Ul? Ini kan yang lagi panas juga ini nih, siapa si Martin Odegaard ya. Ini katanya udah hampir fix. Ya. Udah hampir fix ya, udah hampir fix dan si Fabrizio Romano juga udah ngomong dan menurut gua dia kesana itu buat gantiin perannya Ozil sih di Arsenal di mana Ozil kan ke Fenerbahce. Arsenal juga butuh kreatif midfielder juga di tengah karena Arsenal sendiri attacking midfieldernya gak ada. Mereka tuh mainnya pakai midfielder yang cuman bisanya box to box doang gitu. Mungkin adanya Odegaard itu memang peran buat nyalurin ke strikernya langsung ke Aubameyang dan Lacazette gitu dan Bukayo Saka dan Gabriel Martini gitu. Tapi menurut lu Odegaard ke Arsenal ini tapi by the way gue mau nanya dong, ini Odegaard ke Arsenal nih apa cuma sampai musim ini doang ya? Sisa musim ini ya? Iya, sampai sisa musim ini doang. Oh, sisa musim ini doang. Ya kalau menurut lu gimana Odegaard ke Arsenal? Menurut gue bagus sih ya daripada dia di Madrid nggak menjamin lah menit bermainnya. Benar-benar. Soalnya kan Arteta kan di beritanya bilang bakal dikasih peran penting di Arsenal karena Arteta nih tahu si Odegaard nih pemain bagus sebenarnya. Apalagi kan bosnya si Arteta nih si Pep pernah bilang kan kalau misalkan andai kan Odegaard bersama gua main sama gua bakal gue jadi midfielder terbaik di dunia. Si Pep Guardiola ngomong gitu. Iya. Pep pernah bilang gitu di 2014 tuh masalah. Nah, mungkin Arteta juga tertarik gara-gara Pep pernah cerita-cerita mungkin lah jadi pengen bawa Odegaard dan Odegaard milih Arsenal gara-gara ini si Madridnya juga sih kan sebenarnya mau ke Sociedad. Iya. Tapi benar-benar. Madrid nggak mau karena Sociedad maunya ada opsi pembelian di akhir musim, ada pembelian permanen. Nah, Madrid tuh masih nggak mau. Madrid percaya banget sama Odegaard, pemain bagus banget. Jadi nggak mau dijual, mending ke Arsenal aja, nggak ada opsi pembelian langsung balik nanti. Bener sih, kayak apa? Gue setuju, apalagi poin pertama lu tuh yang lu bilang kan daripada di Madrid gak ada waktu main juga nggak jelas juga, mendingan gue ngasah kemampuan gue lah, nge-refresh permainan gue, terus siapa tahu gue dapat ilmu di Liga Inggris gitu kan, bareng Ceballos ya kan, abis itu ya who knows gitu. Arteta juga menurut gue juga pelatih gimana ya, dia tuh cerdas cuman kayak terkadang rada-rada gimana gitu, karena ya gue berharap dia dapat ilmu lah dari Pep dikit lah dari Arteta, dari perannya Arteta itu kan. Terus ya gue pengennya sih Odegaard balik lagi terus jadi benar-benar role starting di Madrid gitu buat musim depan. Iya benar. Karena menurut gue ya Modric oke lagi on fire sekarang ya. Lu lihat musim depan, coba kita lihat aja musim depan sama Kroos itu apakah dia masih main bagus atau enggak gitu. Ceballos juga bakal balik lagi kan, dan juga beberapa pemain juga bakal balik lagi yang dari pinjaman. Jadi gue berharap sih, Bell terutama balik lagi ke Madrid ya. Iya Bell bakal balik nanti. Kalau menurut gue dijual aja sih tuh orang anjing. Oh, gue sama ada satu hal nih Ul yang menurut gue menarik sih. Ini yang lu upload mana tuh ya? Nah ini nih. Keep Loan sama Sell di musim depan jika disuruh memilih dari 3 pemain di atas, siapa yang akan kalian pilih untuk bertahan dan siapa yang akan dipinjamkan dan siapa yang akan kalian jual? Lu milih nih, Brahim stay, Loan Vini, Vini Loan, abis itu Sell Asensio. Kenapa? Kenapa Asensio lu minta di sell? Karena Asensio menurut gua abis Reni bener-bener apa ya, nggak menunjukkan performa yang lebih seperti yang dulu lah, karena udah dikasih menit bermain lebih cuma bisa nge-assist, shootnya juga agak-agak
Iya itu agak ngaco-ngaco gitu menurut gua. Sebenarnya masih bagus sih, masih bisa kalau misalnya emang bener Zidane mau ngasih dia kesempatan lebih lagi karena tapi gue lihat yang akhir-akhir ini Asensio nggak ada perkembangan itu sih. Iya kayak kemarin Dari- aja 4-1 Alaves tuh nggak kelihatan sama sekali loh menurut gua. Iya dia udah kelihatan banget bener. Heeh. Gue aja sebenarnya baru inget sih baru pas Hazard ngoper apa ya gue baru oh iya si Asensio ternyata main ya ternyata dari tadi gue liatin kayak nggak megang bola. Nggak kelihatan. baru ngeh. Iya makanya kayak kalau gue pribadi ya, sebenarnya kalau untuk disuruh jual pemain-pemain yang ini tapi dari statement postingan lu tuh pemain yang sekarang di Madrid yang ada di squad musim ini atau yang dipinjam kemarin gitu atau gimana di musim ini? Oh misalkan musim depan kan karena Brahim bakal balik nih, Iya. balik. Nah misalkan di musim depan kan ada tiga pemain ini maksudnya. Ada 3 pemain ini nah, yang bakal harus dipinjemin sama yang dijual tuh siapa yang harus dipertahanin. Ini menarik sih jujur karena gue jujur aja ya apa ya kalau untuk itu belum nanti ada Bell nanti. Oh ada Bell nanti. Cuman iya, ini kalau dari 3 ini gue nggak, kalau gue pribadi, pendapat gue pribadi tapi ya gue sih nggak ada yang mau gue jual. Asensio sebenarnya itu salah satu paling dekat pengen gue jual, cuman kayak gue ngerasa enggak lah, kita kasih 1 musim terakhir gitu. Kita lihat kalau sampai besok parah juga gitu. Musim depan ya maksud gue. Musim depan kalau misalnya sampai dia parah juga ya udah mendingan jual aja. Gue nggak mau kayak Bell kayak oke lah 1 musim lagi ya sampah terus mainnya gitu. Dan gue maunya gitu sih kayak Asensio, Vini sama Brahim tuh kayak Vini sih yang harus diluan. Kalau menurut gue Vini yang benar-benar harus diluan sih. Iya harus banget. Soalnya dia akhir-akhir ini mainnya kayak apa ya? Kayak nggak amat tim, dia malah main individu diri dia sendiri gitu. Kayak kemarin Alcoyano gitu ada peluang buat bagi Benzema dia malah nyoba nge-shoot. Benar. Egonya masih inilah. Ini kayak kalau menurut gue emang bener-bener yang seperti kita udah pernah bahas kan. Vinicius emang udah harus di loan ke klub Eropa deh, yang penting jangan ke Brazil lagi gitu. Maksud gue udah klub Eropa biar dia tahu cara permainan Eropa gimana. Kalau Brahim Diaz gue udah yakin lah dia pernah di City, dia sekarang di Milan, udah tahu permainan Eropa, terus dia juga kebangsaan Spanyol kan, jadi dia tahu juga permainan Spanyol seperti apa gitu. Jadi menurut gue kalau disuruh keep ya Brahim gue terima aja. Besok Vini di luar nih, Brahim udah deh, Brahim ke Madrid gitu, squad Madrid. Gue pede kok. Asal ya dia bisa nunjukin aja kapasitas dia sebagai pemain kalau misalnya mau dijadiin peringkat squad utama gitu. Oh ya, satu pertanyaan terakhir, Ur. Pelatih mana yang menurut lu pas kalau misalnya Zidane out? Gue yakin sih Zidane kalau gue pribadi ya, Zidane jangan out sekarang sih musim ini. Karena menurut gue pelatih sejago Pep pun, Klopp, Mourinho, siapapun itu kalau ngelatih Madrid sekarang bingung gitu. Karena pertama mereka harus adaptasi sama pemainnya, yang kedua pemainnya juga minim banget ya kan, karena si Odegaard juga dipinjem ya kan, dan juga kadang ada badai cedera. Abis itu sisa musim terus lu dipaksa untuk dapetin trofi UCL sama La Liga. Menurut gue itu nggak mungkin, dan pelatih mungkin bakal mikir 2 kali kayak gak lah anjing, gak bakal gue terima juga gitu, cuman cemarin nama baik gue gitu. Jadi kalau menurut gue ya Zidane salah satu yang cocok untuk akhir musim ini karena dia tahu gitu permainannya gimana. Cuman kalau misalnya disuruh pilih, oke lah misalnya musim ini berakhir, oke, lu mau milih siapa? Misalnya ya Zidane stay pun juga nggak apa-apa, terserah lu. Tapi gue setuju sama poin yang pertama yang bilang jangan pecat dulu, karena emang kalau dipecat sekarang malah bikin keadaan nambah kacau menurut gue. Benar. Walaupun keputusan dia yang menurut gue sedikit menjengkelkan, yang cadangan pemain muda, terus strategi yang gitu-gitu yang crossing, nggak mainin lini tengah yang lebih kreatif. Tapi menurut gue jangan sekarang, mending nanti akhir musim kita evaluasi besar-besaran. Betul. Kalau mau Zidane out lah nggak apa-apa. Kalau pelatih menurut gue tergantung Perez sekarang. Perez sama si Jose Angel Sanchez mau mendevelop pemain muda ini lebih lanjut lagi, atau emang bener mau strategi lebih baik sama trofi, atau
atau yang gitu-gitu aja Mas Zidane. Kalau Hmm. misalnya emang lu mau main strategi attack lebih baik, terus main muda pemain-pemain ini lebih balance di aturnya Tuchel, lu ambil Tuchel Atau karena Nagelsmann ya? menurut gue dia iya atau kalau mau lebih develop lebih lanjut Nagelsmann. Nagelsmann. Kalau Hmm. misalkan strategi yang lu mau main attack lebih baik, terus si pemain muda diatur lebih balance Tuchel. Itu karena di PSG dia menurut gue lumayan sih. Iya. Bermainnya juga strateginya oke, terus ngatur pemainnya juga lebih seimbang lah. Terus kalau misalkan pemain muda Nagelsmann, apalagi kita banyak pemain dari Castilla kan, itu berbakat banget. Menang Youth Academy juga kan waktu itu kan malah. Atau barangkali bisa dia si Perez pengen percayain Nagelsmann lebih lanjut lagi kayak Pep di City, megang akademi, megang transfer, megang lebih prospek lebih panjang lah. Kali aja ya kan, karena Nagelsmann kan emang bagus lah. Gitu. Oke, gue setuju sih. Cuman gue lebih milih Nagelsmann dibanding Tuchel. Cuman kalau misalnya mungkin in case mungkin kalau misalnya Nagelsmann ternyata nggak cocok, Tuchel ternyata nggak cocok. Misalnya Nagelsmann lah, misalnya kita fix Nagelsmann gitu, nggak cocok. Gue sih sebagai pelatih pengganti sementara gue mau aja Raul gitu sebenarnya. Walaupun gue jujur ya, misalnya Zidane dipecat, gue mau pelatih ini tuh jangan ada yang sangkut pautnya sama Madrid sama sekali gitu. Ngerti gak sih? Kayak mau dia mantan pemain, kayak mau dia pernah main, mau dia mantan pelatih, asisten pelatih. Gue maunya tuh ini tuh gue penasaran gitu, Madrid tuh bisa gak sih ngehandle, bisa gak sih menang banyak di saat pelatih yang bukan mantan pemain Madrid gitu loh. Maksud gue kayak dulu kan Ancelotti tuh gak ada sangkut pautnya sama Madrid sama sekali loh. Setelah dia jadi manajer baru kan. Dan gue tuh pengen kayak sekali aja gitu, maksudnya pengen penasaran aja Madrid tuh bakal baik atau gimana gitu. Karena menurut gue kalau dengan adanya mantan pelatih, itu jatuhnya pelatih tersebut tuh mainnya dengan cara ya permainan yang dia pernah alamin di Madrid itu sendiri gitu, kayak counter attack atau apa gitu loh. Dan gue penasaran aja sih kalau Nagelsmann gitu. Cuman kalau misalnya emang Nagelsmann gak cocok ya udah why not, gak apa-apa kalau misalnya mau kasih kesempatan ke Raul, tapi bukan Raul jadi opsi pertama menurut gue ya. Karena walaupun dia di Youth Academy, iya opsi ketiga lah. Cuman walaupun dia di akademi atau apa ya nggak bisa jadi opsi pertama gitu, karena yang lebih berpengalaman si Nagelsmann itu. Ya, kalau Raul lebih kurang lah, pengalamannya kurang. Kurang. Paling dia kayak butuh ya coba 1 tahun lah seenggaknya ke klub besar Eropa gitu, atau nggak usah klub besar sih, ya klub Eropa aja dulu gitu. Itu aja sih. Oke guys, jadi itu episode 8 dari gua sama Raul. Jangan lupa kalian follow media.madridista. Abis itu bantu subscribe juga. Terima kasih udah 100 subscriber juga. Dan juga apa ya, apalagi ya, WhatsApp ya, grup WhatsApp itu ada di bawah linknya, sama grup Discord itu juga ada di bawah linknya. Oke, ada yang mau ditambahin gak Ul? Atau nggak ada? Udah. Makasih Media Madridista di Instagram tembus 30. Iya followers. Tuh. Alhamdulillah Media Madridista udah tembus 30.000 followers. Jadi makasih banget yang udah nge-support kita. Semoga kedepannya kita masih bisa diberi kepercayaan sama kalian ya, untuk ngasih edukasi lah dari 2017 nih kita nih. Oh ya, by the way, sama apa sih, ada lagi nggak sih lu udah mau nambah apa lagi nggak? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Oke, semuanya. Jadi sekian dari episode 8 kali ini. Gua nggak tahu ini udah berapa menit, cuman ya emang kita mau ngomong panjang sih. Masalah soalnya kan emang ribetnya, lagi panasnya Madrid itu lagi panas-panasnya sekarang. So, thank you guys for watching. Goodbye.